guru dari SMK Ma'arif NU Jatirejo. Baik, sahabat Manuja yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah, kembali lagi bersama program terkeren terhits Rahmatan lil Alamin, apalagi kalau bukan Pas Manja, podcast anak sekolah Manuja Cerita. Baik, pada episode kali ini sahabat Manuja yang ada di rumah maupun ada di sekolah, seperti episode-episode yang sebelumnya, di mana SMK Ma'arif NU Jatirejo ini sedang hangat membincangkan masalah terkait OSIS atau organisasi siswa intrasekolah. Nah, bagaimana sih keseruan-keseruan yang kemarin katanya SMK Manuja ini punya gawe besar? Nah, hari ini kita akan kupas bagaimana hasil perolehan daripada pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS Masa Bakti 2023-2024. Nah, hari ini saya sudah menghadirkan tamu spesial, yang satu cakep, yang satunya cantik sekali. Supaya tidak berlama-lama lagi, alangkah lebih baik kita perkenalan lebih dahulu ya sahabat Manuja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kakak yang cakep dulu ya, sahabat Manuja. Kita kan pengen tahu juga namanya siapa, dari kelas apa, dari jurusan apa, seperti itu ya. Halo, perkenalkan nama saya Aminur Rafiq dari kelas 11 3. Dan saya Trika Syawalina dari kelas 10 BDB. Wah, jadi yang cakep, yang pojok sebelah kiri ini namanya Kak Rafiq, kemudian yang sebelahnya ada Kak Keisha. Nah, kira-kira sahabat Manuja yang ada di rumah maupun ada di sekolah, Kak Rafiq dan juga Kak Putri Keisha di sini tuh mau ngapain sih? Nah, alangkah lebih baik kita langsung saja berbincang-bincang ya. Nah, kemarin ini kan SMK Ma'arif NU Jatirejo sedang punya gawe besar ya, yaitu pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Nah, perlu diketahui sahabat Manuja, yang hari ini saya undang di podcast episode kali ini adalah ketua dan wakil ketua OSIS Masa Bakti 2023-2024 yang terpilih. Mungkin bisa kasih aplaus dulu ya. Saya mewakili Bapak Ibu Dewan Guru beserta Kepala Sekolah mengucapkan selamat atas terpilihnya Kak Rafiq dan juga Kak Putri Keisha dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS Masa Bakti 2023-2024, seperti itu ya. Baik, karena banyak sekali rangkaian dari acara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS sendiri, mungkin sahabat Manuja yang di rumah maupun yang di sekolah itu penasaran. Kan kemarin ada beberapa kandidat, ya, ada musuhnya. Selain ada Kak Rafiq dan Kak Keisha, juga ada pasangan-pasangan yang lainnya. Nah, mungkin kita semua ini ingin tahu apa sih motivasi dari Kak Rafiq maupun Kak Keisha sehingga kalian berdua ini mencalonkan sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Mungkin bisa dijawab dari siapa? Kak Rafiq dulu. Motivasi saya. Iya, motivasinya. Motivasi saya ingin belajar atau ingin tahu lebih dalam lagi soal menghadapi sebuah permasalahan yang ada di lingkungan sekolah maupun lingkungan. A few moments later. Intinya ingin tahu tentang hal-hal baru, itu saja kurang lebihnya. Jadi Kak Rafiq ini punya motivasi, kenapa sih kok dia kepingin sekali jadi ketua OSIS, mencalonkan diri sebagai ketua OSIS itu karena dia itu ingin bisa atau memecahkan permasalahan yang biasanya sebelumnya Kak Rafiq juga bergabung di OSIS, anggota OSIS sebelum masa bakti ini, sebelum akhirnya terpilih menjadi ketua OSIS? Belum bergabung menjadi anggota OSIS sebelumnya? Oh, sudah. Oh, sudah ya. Berarti sebelumnya Kak Rafiq ini sudah menjadi anggota OSIS di masa bakti 2022-2023 di kepemimpinannya Kak Karina, seperti itu ya. Ya, jadi Kak Rafiq ini mungkin ketika masih menjadi anggota itu ada case-case atau ada permasalahan yang sekiranya memang bagaimana sih caranya menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, seperti itu, makanya di sini dia termotivasi. Baik, kalau misalkan aku nanti jadi ketua OSIS,
aku sudah punya strategi bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada seperti itu ya. Kalau dari Kak Keisha sendiri, Kak Putri Keisha ya, kenapa sih kok akhirnya punya atau berani menampilkan diri atau mencalonkan diri sebagai wakil dari Kak Rafiq sendiri? Kenapa atau bagaimana ceritanya? Saya sendiri motivasinya tidak jauh berbeda dari Kak Rafiq, yaitu ingin mencari lebih banyak pengalaman dalam kegiatan OSIS dan dalam hal kepemimpinan. Meanwhile, Bagus sekali ya untuk motivasinya sahabat manusia yang ada di rumah. Jadi karena Kak Rafiq ini kan dari kelas 11 dan Kak Keisha ini dari kelas 10. Oleh karena itu cocok seperti itu ya. Cocok karena apa? Kak Rafiq sebelumnya sudah punya pengalaman-pengalaman banyak di SMK Ma'arif Edu Jatirejo. Ditambah lagi adanya Kak Keisha, yaitu nanti menambah inovasi mungkin seperti itu bisa ya. Dan Kak Keisha juga menambah pengalaman berorganisasi di SMK Ma'arif Edu Jatirejo itu seperti apa dan bagaimana serunya. Seperti itu ya sahabat manusia yang ada di rumah. Baik, kemudian untuk Kak Rafiq nih, sebelum Kak Rafiq akhirnya menetapkan Kak Putri Keisha sebagai wakil, itu sebelumnya Kak Rafiq itu menetapkan kriteria yang seperti apa sih? Tidak banyak kriteria yang saya mau, cuman mau satu, disiplin, berani, dan bisa bertanggung jawab. Oke, pasti ya sahabat manusia yang ada di rumah maupun yang di sekolah ya. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita yang pasti harusnya berani. Berani ini maksudnya berani seperti apa? Berani berbicara di hadapan orang banyak seperti itu, dan juga harus bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang sudah kita terima. Nah, jadi nggak boleh sudah dapat tugas, sudah punya kewajiban, tapi dia tidak mau melaksanakannya atau tidak bertanggung jawab. Nah, jadi menjadi seorang pemimpin itu memang yang pertama itu memang harus tanggung jawab dan harus berani. Berani berbicara di depan maupun berani menanggung resiko-resiko yang lainnya seperti itu ya. Nah, kalau untuk Kak Putri Keisha sendiri akhirnya sebelum jadi wakilnya Kak Rafiq, pasti kan Kak Rafiq ini masih dalam pencarian. Nah, beberapa pasti Kak Rafiq ini sudah ada pandangan. Nah, bagaimana untuk Kak Putri Keisha sendiri akhirnya menetapkan bahwa iya deh, aku pasti bisa jadi wakilnya Kak Rafiq, itu bagaimana? Disupport dari Kak Rafiq sama teman-teman kakak kelas lainnya. Oh, seperti itu. Jadi Kak Keisha ini atau Kak Putri Keisha itu memang sudah banyak support ya. Ibaratnya support itu adalah dukungan yang positif supaya mendukung, mensupport kinerja maupun visi misi dari Kak Rafiq seperti itu ya. Nah, dengan sudah terpilihnya Kak Keisha, Kak Putri Keisha dan Kak Rafiq, bagaimana Kak Rafiq melihat Kak Keisha-nya sendiri? Cocok nggak dengan visi misinya? Atau kriteria yang ditetapkan tadi loh? the next day, Baik, kemudian selanjutnya yaitu bagaimana sih proses menyusun visi misi ketika kemarin kampanye ya? Ada kampanyenya, ada. ada kampanye penyampaian visi misi di setiap kelas maupun berupa online ya, online virtual dan juga offline juga ya, online dan offline. Nah, gitu aja gampangnya. Nah, itu kira-kira bagaimana proses penyusunannya? Jadi saya bersama wakil saya diskusi bareng untuk membuat visi, misi, dan program unggulan kami yang insya Allah bisa menjadi baik untuk SMK Ma'arif Edu Jatirejo. Oh iya. Berarti Kak Rafiq ini nggak menyusun sendiri ya visi misinya. Jadi proses penyusunan visi misi ini Kak Putri Keisha pun terlibat. Seperti itu. Baik, good job ya sahabat manusia yang di rumah. Kalau memang sudah yang namanya wakil dan ketua, berarti bekerjanya juga harus bersama-sama, berproses bersama-sama, harus musyawarah untuk menentukan satu jalan yang sesuai ya, seperti itu ya. Baik, untuk yang selanjutnya mungkin sahabat manusia yang ada di sekolah itu sudah banyak yang mengetahui tentang visi misi Kak Rafiq dan juga Kak Putri Keisha. Nah, berbeda lagi dengan sahabat manusia yang ada di rumah, mungkin bisa disampaikan apa sih visi misi Kak Rafiq beserta Kak Putri Keisha? Untuk misi kami, satu, merawat dan menjaga fasilitas sekolah dengan menerapkan program 5R, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Yes! Dua, meningkatkan hubungan kekeluargaan di lingkungan sekolah melalui kegiatan organisasi. Tiga, menumbuhkan rasa cinta terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Menjalani hubungan kerjasama yang baik dengan siswa-siswi, guru, karyawan maupun organisasi lain. 5. Melakukan kegiatan sosial peduli sesama yang melibatkan seluruh masyarakat sekolah. Untuk visi, menjadikan OSIS sebagai fasilitator kepada siswa atau siswi untuk menyampaikan harapan, mengembangkan kreativitas, dan berpartisipasi untuk hal-hal yang positif. Jadi juga ada program unggulan kami yaitu mengembangkan sikap dan kompetensi keagamaan. Oke, mengembangkan Sikap dan kompetensi dan keagamaan. kompetensi keagamaan itu kira-kira bagaimana alur kerjanya bagaimana dari program unggulan Kak Rovinda? Nah, baik sahabat Manuja, jadi itu tadi ya yang disampaikan oleh Kak Rofik bahwa program unggulannya ini terkait dengan program-program atau kegiatan-kegiatan yang berbau keagamaan yang ada di SMK Ma'arif FIB Jatirejo. 2 hours later. Baik sahabat Manuja yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah. Nah, Kak Rofik dan Kak Putri Keisha, pasti ketika pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS itu ada prosesnya. Nah, kira-kira apa saja sih proses atau langkah-langkah yang perlu dipersiapkan ketika sebelum pemilihan dimulai atau sebelum hari H yang Kak Rofik dan Kak Putri Keisha siapkan itu apa saja? Saya sih cuma mengikuti dan menjalani apa yang diinstruksikan oleh panitia Kilketos, menjalani apa yang seharusnya dijalani. Kira-kira rangkaian kegiatannya apa saja? Mungkin dari pembuatan visi dan misi dari setiap kandidat, Oke, dan dengan dilanjutkan Sidang pleno. sidang pleno, kemudian lalu kampanye ke setiap kelas dan menyampaikan visi dan misi dari setiap kandidat tadi. oke, jadi rangkaiannya cukup banyak ya Sobat Manuja. Jadi mereka tidak hanya dicoblos, dipilih seperti itu saja, tetapi mereka juga mempersiapkan visi misi ini dengan matang yang sekiranya itu menyesuaikan. Kira-kira visi misi ini cocok nggak sih ketika diterapkan di lingkungan SMK Ma'arif FIB Jatirejo. Nah, ketika memang sudah sekiranya visi dan misi maupun program unggulan ini sudah sesuai, mereka melaksanakan yang namanya sidang pleno ya. Sidang pleno, setelah sidang pleno kemudian mereka melaksanakan kampanye di setiap kelas, di kelas 10, kelas 11, kelas 12 gitu ya, untuk menyampaikan visi misi dari mereka sendiri seperti itu sebenarnya. Nah, untuk yang selanjutnya dari proses-proses atau langkah-langkah sebelum pemilihan. Nah, ketika hari H apa saja atau bagaimana sih perasaan dari Kak Rofik maupun Kak Putri Keisha yang pastinya ketika hari H itu kan kalian ada di TPS ya, di dekat bilik ya, bilik pencoblosan itu yang dimana nanti warga Manuja ketika mencoblos itu pasti kan melihat mana sih kandidatnya. Nah, seperti itu. Kira-kira bagaimana perasaan Kak Rofik dan juga Kak Putri Keisha ketika hari H pemilihan itu? Jujur kalau saya sendiri di waktu itu saya sedikit tegang dan tidak yakin bakalan menang. Seperti Itu saja sih. Jadi pasti ada rasa deg-degannya ya. Kira-kira menang nggak ya? Milih siapa ya? Milih nomor berapa ya kira-kira pasti gitu ya. Kalau Kak Putri sendiri bagaimana? Sama sih. Sama. Iya, lebih ke tidak optimis kalau bakal jadi kepilih. Oh gitu. Jadi ini belum ini udah pesimis ternyata ya. Takut kalau nggak kepilih gitu. Padahal ternyata alhamdulillahnya mereka ini yang terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS masa bakti 2023-2024. Kemudian setelah melewati hari H, dipilih, dicoblos dan menunggu ya, waktu itu ikut dalam perhitungan suara juga ya. Pasti. Ya, ikut dalam perhitungan suara, sudah deg-degan, sudah takut, gemeteran, pengen nangis bahkan mungkin gitu ya. Nah, kemudian kesan dan pesan dari kakak berdua ini ketika mengikuti proses pemilihan wakil ketua dan wakil ketua OSIS itu bagaimana? Jadi menurut saya itu proses Pilketos, jujur saya tidak yakin kalau ada yang memilih saya ya. Tapi saya harus tetap melangkah ke depan karena garis finish masih ada yang belum melewati. Itu
seperti apa ya, seperti pantun seperti itu ya, seperti quotes. Nah, kata-kata bijak. Jadi jangan pernah menyerah sebelum ada yang melewati garis finish. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah kata-kata yang memotivasi supaya kita itu bisa lebih optimis. Nah, kalau Kak Putri Kesha sendiri bagaimana? Kesan dari saya yang saya rasakan sebagai waketos, senang karena mendapat kesempatan bisa menjadi wakil ketua OSIS. Untuk belajar menjadi wakil juga dapat kesempatan untuk mencari pengalaman lebih dalam lagi. Oke, mungkin kita kasih aplaus dulu ya untuk ketua dan juga wakil ketua OSIS kita pada masa bakti 2023-2024. Kemudian karena sudah terpilih nih ya, dipilih oleh orang banyak, seluruh warga Manuja. Nah, untuk selanjutnya ke depannya, karakter kepemimpinan seperti apa yang Kak Rofik dan Kak Kesha akan terapkan di OSIS atau Organisasi Siswa Intrasekolah Masa Bakti 2023-2024 ini? Lebih bisa memahami karakter anggotanya dan lebih bisa lagi menjadi pemimpin yang tegas dalam mengambil keputusan. Oke, jadi menjadi pemimpin itu bukan hanya memimpin, menyuruh seperti itu ya, tapi kita juga harus mengetahui bagaimana sih sifat dan karakter rekan-rekan kerja kita, seperti itu kan ya. Karena kalau sudah menjadi satu wadah atau satu organisasi, kita mau nggak mau kan nggak mungkin kalau hanya mementingkan suara kita sendiri. Nah, bagaimana caranya kita harus bisa mengerti karakternya dulu. Ketika kita sudah mengerti karakternya, maka itu akan lebih mudah dalam penyampaian musyawarahnya atau penyampaian masalah-masalah ataupun ketika rapat kerja seperti itu ya. Kalau itu tadi kan dari Kak Rofik, kalau dari Kak Putri Kesha sendiri bagaimana untuk kepemimpinan di masa bakti ini? Lebih ke saling mendukung, menginspirasi, jujur dan bertanggung jawab. Tegas dalam saling mengingatkan dengan cara yang lebih benar dan baik. Oke, gitu. Jadi kalau Kak Rofik tadi harus mengerti karakter dari masing-masing rekan kerjanya. Kalau yang Kak Kesha mensupport. Nah, karena sudah mengetahui karakternya, maka harus didukung. Bagaimanapun suaranya, kita musyawarahkan untuk mencapai mufakat. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan sampai di dalam organisasi itu ada yang namanya jadi nggak enakan sama teman, nggak enakan sama rekan kerja, hanya karena kita tidak bisa memilah dengan baik mana suara yang perlu kita up atau kita pakai dengan yang mungkin belum saat ini, kan seperti itu kan. Banyak kan suara dari rekan-rekan kerja nanti yang pastinya itu berbeda-beda karena berbeda karakter, berbeda pendapat, berbeda pemasukan, bagaimanapun ya pokoknya berbeda, intinya seperti itu. Jadi Kak Rofik dan juga Kak Putri Kesha ini lebih memilih untuk kita merangkul dulu teman-teman kita. Nah, nanti kalau memang sudah oke, sudah enak, sudah paham betul, itu akan menimbulkan suatu kekompakan yang dimana nanti tidak akan timbul yang namanya pecah belah seperti itu. Baik. Untuk yang selanjutnya, setelah terpilih, apa yang Kak Rofik dan Kak Putri Kesha ingin sampaikan untuk seluruh warga Manuja, baik siswa maupun Bapak Ibu guru serta kepala sekolah? Oke, saya mau mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh warga SMK Negeri Jatirejo. Dengan terpilihnya kami sebagai ketua dan wakil ketos, kami akan selalu menjaga nama baik sekolah. Kalau untuk Kak Putri Kesha? Lebih ke berterima kasih kami ucapkan untuk dukungan dan suara yang telah memilih kami sebagai kandidat wakil dan calon ketua OSIS. Seperti itu ya. Baik, karena Kak Rofik dan juga Kak Putri Kesha ini sudah terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS masa bakti 23-24, maka visi misi yang sudah mereka sampaikan insya Allah akan mereka laksanakan dengan baik, dengan tepat dan sesuai. Seperti itu ya warga Manuja. Later. Kak Rofik dan juga Kak Putri Kesha sebagai ketua dan wakil ketua OSIS masa bakti 2023-2024, yang dimana pasti sekarang sudah mulai melaksanakan berbagai tugas-tugas sesuai dengan visi misinya. Nah, untuk dalam waktu dekat ini kan ada hari besar ya. Nah, ada hari besar yakni memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, kira-kira dengan adanya hari besar,
apakah nanti di dalam hari tersebut adakah perayaan ataukah adakah kegiatan yang diselenggarakan oleh OSIS SMK Ma'arif NU Jatirjo? Ya, di acara Maulid Nabi kali ini nanti ada juga lomba sholawat untuk pesertanya, perwakilan dari kelas-kelas. Setiap kelas diambil perwakilan minimal 10 dan maksimalnya 15. Jadi itu akan dilombakan di SMK Ma'arif NU Jatirjo. Baik, ketika peringatan hari lahir Nabi besar Muhammad SAW, untuk OSIS sendiri itu mengadakan mengadakan acara yang bertemakan agama, ya ini gebiar sholawat ya, gebiar sholawat memperingati hari Maulid Nabi. Di acara Maulid Nabi kali ini nanti ada juga lomba sholawat kelas antar kelas-kelas. Nanti setiap kelas diambil perwakilan minimal 10 anak dan maksimalnya 15 anak. Oke, jadi untuk memperingati hari besar Maulid Nabi, OSIS SMK Ma'arif NU Jatirjo ini mengadakan acara yang bertemakan sholawat, gebiar sholawat seperti itu ya. Baik, yang dimana nanti kriterianya atau sistematikanya adalah ini lomba antar kelas seperti itu. Baik, lomba antar kelas, setiap kelasnya harus mengeluarkan berapa perwakilan? Minimal 10 siswa untuk setiap kelasnya seperti itu ya. Baik, wah sahabat menuju yang ada di rumah maupun yang di sekolah, sepertinya kegiatan pada Maulid Nabi ini akan seru karena bertemakan sholawat yang dimana nanti ini adalah lomba antar kelas. Berarti setiap kelasnya pasti akan mengeluarkan tema-tema yang sendiri ya, maksudnya yang berbeda gitu, yang unik-unik. Nah, mungkin nanti sahabat manusia yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah bisa mengikuti kegiatan tersebut ya, baik secara offline maupun online seperti itu. Baik, yang terakhir nih, pesan dan harapan dari Kak Rofik dan juga Kak Keisha, kira-kira apa untuk masa bakti 1 tahun ke depan? Saya harap saya bisa menjalani tugas-tugas saya dengan baik dan bijak. Saya ingin SMK Ma'arif NU Jatirjo bisa lebih dikenal lagi dari yang sudah-sudah. SMK Ma'arif pasti bisa. Oke, kalau untuk Kak Putri Keisha? Pesan kami, semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi dalam kegiatan organisasi maupun siswa dan siswi SMK Ma'arif NU Jatirjo. Oke. Baik sahabat menuju yang ada di rumah maupun yang di sekolah, berikut itu tadi adalah penyampaian dari pesan harapan ke depan dalam kinerja 1 tahun ke depan ini ya. Mudah-mudahan kita aminkan bersama apa yang sudah disusun oleh Kak Rofik dan Kak Putri Keisha dan kawan-kawannya ini. Semoga nanti OSIS SMK Ma'arif NU Jatirjo dalam 1 tahun ke depan maupun tahun-tahun selanjutnya bisa lebih baik dari sebelum-sebelumnya, dan SMK Ma'arif NU Jatirjo ini bisa semakin dikenal oleh masyarakat luas begitu ya. Baik sahabat Manuja yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah, OSIS memang cukup terkenal bagi kalangan pelajar. OSIS berperan penting di dalam sekolah, yang mana OSIS merupakan wadah bagi pelajar untuk belajar meningkatkan kemampuan mereka dalam berorganisasi. Berorganisasi dan bermusyawarah adalah kebiasaan yang harus dipupuk untuk meraih keberhasilan sejak dini. Mari kita terapkan nilai dasar OSIS, yaitu kedisiplinan, berprestasi, dan menjadi murid yang budiman. Baik, akhir kata, jangan lupa saksikan selalu dan ikuti selalu program Pas Manja podcast anak sekolah menuju cerita setiap hari Senin hanya di YouTube SMK Ma'arif NU Jatirjo. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.